Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Sandi Awet di Radar Tasik Podcast di programnya Ruang Publik Bicara Inspiratif. Seperti tadi yang saya katakan, kita akan membahas lagi tentang tenaga honorer. Bertahan hidup ala tenaga honorer. Nah, sekarang kan pada tahun 2023 November nanti akan ada kebijakan yang namanya penghapusan honorer. Nah, bagi yang belum menonton video sebelumnya, tadi sudah saya bahas tentang bagaimana pendapat dari tenaga honorer akan kebijakan ini dengan Pak Tete, Ketua Forum Honorer Guru dan Tenaga Kependidikan Kabupaten Tasikmalaya. Silakan bisa ditonton videonya di sini. Dan sekarang saya akan berbincang dengan Kang Abdul Aziz, juga seorang guru honorer di salah satu sekolah di SDN 4 Cikunirik. Saya ingin berbincang bagaimana pengalaman Kang Abdul Aziz ini sebagai honorer dan pandangan dia tentang kebijakan pemerintah dalam memanage tenaga honorer. Selamat datang Kang Abdul Aziz. Ya, selamat datang Kang. Seperti yang saya sebutkan tadi ini. Bagaimana nih pengalaman Kang Abdul Aziz sebagai honorer? Sekarang honorernya di SDN 4 Cikunir. Ya, udah berapa lama menjadi tenaga honorer? Menjadi tenaga honorer sewaktu saya kuliah dari 2010, beres 2014. Alhamdulillah saya sudah cinta ke pendidikan. Oh, udah cinta. Basically saya sering ngaji sama anak-anak. Ya, saya mau terjun langsung ke sekolahnya. Alhamdulillah 2014 langsung saya masuk, Kang. Jadi udah ngajar dulu pengajian. Betul. Ngajar pengajian anak-anak. Betul. Kemudian mulai ngajar di sekolah. Ya, mau ngajar di sekolah. Saya dalam hal agamanya saya sering gitu kan, tiap malam pada subuh. Sekarang saya pingin masuk ke arah di sekolahnya nih. Kalau arah sekolahnya bagaimana nih terkait perilaku anak di sekolah itu mungkin, Pak. Kalau di sekolah guru apa? Guru pendidikan agama Islam. Guru pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Iya. Oh, kelas semua berarti 1 sampai kelas 1 sampai kelas 6. Salah 1 sampai kelas 6. Betul. Oh, diborong. Yang 2 jam itu mata pelajarannya? Betul. Selama 1 minggu tiap kelas 4 jam. Oh, tiap kelas 4 jam. Betul. 2 jam jadi 4 jam 1 kelas. 4 jam 1 kelas. Lama betul. Sekarang mah ya? Kan kalau 4 kali 6 itu 24 jam. Itu sudah memenuhi standar 24 jam. 24 jam. Betul. Ya. Ini bagaimana sejauh ini tentang ini kebijakan dulu nih, saya ingin meminta pandangannya dulu tentang kebijakan pemerintah yang ingin menghapuskan tenaga honorer. Gimana menurut Akang? Kalau dalam hal bahasa penghapusan sebetulnya kalau saya sama rekan-rekan ini penghapusan bagaimana gitu. Apakah dipecat? Apakah tidak ada tindak lanjutnya? Ya, dalam konteks itu teman-teman dan saya juga baca, kalau misalkan penghapusan arahnya ini honorer mau diberes supaya nanti, sekarang kan yang PNS itu banyak yang arah pensiun kan, dari pensiun. 60 kelahiran 60, 61 sampai 64 banyak pensiun. Saya di sekolah sekarang kebetulan yang honorernya itu ada 3, yang sebentar lagi nanti akan ada yang pensiun. Ya, kalau misalkan ada penghapusan honorer, nanti sekolah ini bagaimana? Emang kuat kalau misalkan ada 3 orang PNS megang 6 kelas oleh 3 ataupun 2 kelas sama 1 orang, repot, Kang. Sementara 1 kelas aja kalau misalkan dalam 1 kelas 20 orang, kalau kita megang 2 kelas, wah lumayan. Di sekolah saya banyak tenaga honorer ya daripada PNS. Banyak tenaga honorer. Betul. Kalau dihapus ya sekolahnya gimana ya? Gimana? Berarti dialihkan ke PPK berarti ya. Ya, mudah-mudahan. Iya, kita boleh ngobrol soal salary enggak? Gimana? Boleh bicara terbuka tentang salary. Tentang gaji. Oh, gaji honorer.
Saya bukan ini ya, bukan bukan menghinakan ya. Iya. Tapi kita terbuka karena saya itu juga tenaga honorer dulunya. Jadi saya tahu gitu kan betapa berjuangnya dulu ketika kita menjadi tenaga honorer gitu kan. Tapi bebannya sama dengan seperti guru-guru PNS. Bebannya sama gitu kan. Betul. Tidak ada yang beda. Makanya ketika pemerintah mengeluarkan kebijakan ini, bagaimana nasib mereka? Saya itu dulu tuh zamannya menerima gaji 3 bulan sekali itu 750. Wah, mantap loh. Dulu 3 bulan sekali. Kalau 1 bulan mantap. Kalau 3 bulan ya 3 bulan sekali. Iya. 3 bulan sekali 750 dibayarnya itu dulu itu. Kemudian beralih karir lah gitu kan. Tapi itu ketika masih kuliah saya itu. Ya. Nah, tadi ngajar kuliah. Per bulan berapa berarti? Sebetulnya kalau masalah honor gitu harapan itu terlalu gede daripada masukan. Iya. Cuman kalau saya berbicara di tahun 2017 dulu ya, kalau di 2014 ya mungkin di bawah yang 2017. Saya di 2017 bertahap, Kang. Lamun cek Sunda nama gitu. Iya 100.000 siap, Kang. Iya. Bertahap. Bulan selanjutnya udah kelihatan dalam hal aktif, kemudian lihat anak-anaknya dalam hal pembelajaran, perilakunya ada efek dari khususnya kita dan yang lainnya gitu. Nanti 3 bulan selanjutnya boleh kita naikin ya, naikin 50 sampai sebelum ada dari pemerintah bahwa uang bos untuk honorer ada sekitar boleh sampai 50% kalau nggak salah. Ya, yang tadinya 100, 150 sampai pas waktu itu di 2018 nyampe saya 300. Alhamdulillah 1 bulan gitu. 1 bulan 300. Ya. Ada dari Mas Menteri itu bahwa untuk gaji honorer silakan 30% kalau nggak salah. Sampai di situ kita naik jadi 400, naik 100. Ya, untuk kita sebagai honorer apalah daya, Kang. Iya. Kita ngabdi di sekolah dan bayarannya seperti itu. Ari abdi mah gitunya lulusan Cipasung mah nampi gitu. Gitu pengentan, Kang. Iya. Saya menerima meskipun seperti itu. Padahal saya kan di Singaparna itu pada 2017 sampai hari ini di Singaparna mengajar. Ternyata ada yang paling belakang pengabdiannya dari saya. Kebetulan dia itu paling tinggi sampai kemarin ya masih ada di bawah 500. Karena kemampuan sekolahnya hanya bisa seperti itu. Ya apalah daya. Cuman tetap totalitas dalam kegiatan mengajar tetap luar biasa. Udah menikah belum? Udah 16 tahun dia mengajarnya. Udah menikah, udah punya cucu. Udah punya cucu. Iya. Kalau kamu udah menikah belum? Udah. 2 kuliah. Kalau kuliah mah kan belum. Kuliah udah menikah atau? Kebetulan menikahnya tahun 2019. 2019. Oh, berarti nih kan beda, lagi bujang berarti kan sudah mengajar nih. Betul. Dengan sudah menikah kan beda mungkin. Betul. Pendapatan. Iya. Ya kita kan normatif aja nih. Bagaimana cara teman-teman honorer ini untuk mencukupi kehidupan ekonomi keluarga? Ya. Kalau berbicara mencukupi kebutuhan keluarga, ya kita cari peluang yang lain kan. Berarti mencari income dari yang lain kan. Betul. Normal kan sebenarnya untuk hidup kan. Iya. Untuk hidup. Kebetulan kan di sekolah
Kalau di SD Kang, sebetulnya Akang kepungkur honor di mana? Di MTS. SD, SMP dan SMA itu yakin honornya beda. SD segini, SMP segini, SMA segini. Nah, iya. Sebetulnya pernah kepikiran mending pindah ke SMP ya, mending pindah ke SMK ya. Soalnya hitungannya kan per jam gitu kan. Kalau hitungan di SD itu enggak per jam. Oh enggak. Saya dulu di MTS. Kalau di MTS pasti per jam. Per jam kali sekian gitu. Kalau di SD kita itu enggak hitungan per jam. Sekolah bisa menggaji yang honor seperti ini. Apakah siap? Sekolah hanya bisa mampunya seperti ini. Seperti itu. Kalau di SD, kalau di SMP mah nggak tahu. Berapa. Cuman kalau di SD Bantun tuh sakit. Sekolah hanya bisa seperti itu. Lihat sekolah, misalkan sekolahnya kecil. Kalau misalkan sekolahnya siswanya ada banyak, bisa jadi ada 500, ada 600, seperti itu. Mungkin saya di samping tenaga guru, saya juga ngambil operatornya ya, tambah untuk mencari tambahan itu di operatornya itu kan. Kebetulan operatornya kosong dan saya masuk di situ kan. Iya. Kreatif berarti ya. Alhamdulillah. Selain untuk mencari tambahan, selain jadi operator, apalagi ada gak di luar, misalnya buka warung atau apa? Punya pertanian atau perikanan? Kalau sama istri paling olah-olah di rumahan Kang. Makanan. Ya, olahan makanan. Buat makanan yang harganya 1.000-an, 2.000-an. Buat agar, terus jualan pulsa. Meskipun kadang pulsa itu kita uangnya di mana? Suka yang nganjuk ya? Iya. Aduh, yang nganjuk pulsa itu dikit banget ininya untungnya, jadi jangan lama-lama nganjuknya itu. Saya pernah jualan pulsa ketika kuliah. Bangkar. Kebanyakan bangkar dan saya ngambil. Bangkar saya karena teman-teman berhutang, lupa saya orang yang paling malu nagih gitu kan. Betul. Paling malu nagih, ya udah bangkar. Dan hari ini pulsa itu nggak saya pajuin. Oh gitu, berarti kreatif jadi operator. Ya. Kemudian buka dagang-dagang kecilan gitu ya. Untuk menambah kehidupan berarti ya. Betul. Berarti bisa dikatakan sampai standar pendapatan saat ini dari hanya menjadi guru honorer itu 400.000. Ada rata-rata kalau di saya itu angka 5. Angka 500.000. Betul. Angka 500.000 per bulan. Betul. Ini kan bukan berarti guru-guru harus materialistis ya. Dan bukan berarti sekolah harus disalahkan tentang penggajian tenaga honorer, tapi bagaimana kita semua, sekolah dan juga pemerintah harus memikirkan ini. Coba bandingkan antara pendidikan dengan swasta. Memang gimana ya? Entah ini punya komparasi atau tidak, tapi perhatian swasta terhadap seorang tenaga kerja itu bisa lebih daripada pendapatan yang didapat oleh honorer sebenarnya. Betul. ini bagaimana swasta memperhatikan orang gitu kan. Terus bagaimana ini pendidikan atau pemerintah memperhatikan tenaga honorer. Itu kan sama-sama pejuang ya, sama pejuang. Ketika masuk ke swasta langsung ketika training aja di swasta minimal ketika training nih Kang, training belum tentu diterima nih. Bisa mendapat 500.000 atau di bawah sedikit UMR. Training belum tentu dia diterima menjadi pegawai gitu kan. Belum tentu ini rata-rata di swasta. Jadi ini harus memang dipikirkan oleh pemerintah. Jadi biar teman-teman yang tenaga honorer, dan mudah-mudahan nanti semua dapat diterima menjadi PPK. Ya, amin. Itu amin. Punya energi gitu. Kan banyak yang teman saya yang honor, ada yang nge-Grab juga, ada yang Gojek, ada yang Maxim dan lain sebagainya untuk mencari sambilan. Dia energinya menjadi guru. Senangnya jadi guru, passionnya menjadi guru.
tapi di sisi lain dia juga butuh hidup. Betul. Nah, mungkin Akang juga begitu. Tidak semudah kata orang ketika feel-nya, passion-nya menjadi guru, ujung-ujung saya ingin pindah jadi guru, jadi tidak bisa kan, seperti saya yang jadi guru tapi kumaha saya bisa hirup gitu kan. Betul. Seperti itu enggak. Kalau saya kan dulu bukan masalah passion atau tidak, memang saya bukan di sana tempatnya gitu, bukan menjadi guru. Ketika jadi kuliah ternyata passion saya bukan di sana. Mungkin kalau seperti Akang, passion saya menjadi pengajar gitu kan. Nanti jadi pengajar. Iya, kalau basically dari orang tua. Dulu saya pengen kuliah ke Bandung, jurusan IT gitu. IT. Kenapa? Karena di tahun 2010 saya itu pernah kan, dari 2007 sampai 2010 saya ikut magang-magang, bantu di fotokopian, ngerental sama saya ngetik dan saya tertarik gitu. Pengen ke IT. Ternyata di 2010 kebetulan orang tua saya, Bapak bisa kamu kuliah nanti di Bandung, tapi Bapak nggak tahu kamu hidupnya bagaimana. Bapak hanya mengizinkan kamu kuliah yang dekat aja. Bapak Cipasung. Cipasung itu di IAIC atau di IAIC? Tarbiyah, ya. Tarbiyah. Nah, saya nggak tahu apa sih Bapak maksudnya. Tujuannya saya kuliah di sini apa? Nah, hari ini sekarang saya lulusan Cipasung gitu kan. Jiwa saya seorang pendidik saya dibangun di situ. Artinya Bapak pingin kamu menjadi orang yang basically-nya kuat di agama. Ya, nantinya keluar kuliah, syukur-syukur nanti ngehonor, menjadi pegawai negeri sipil. Itu kan harapan Bapak. Ya, nanti AA itu menjadi penguat nanti di rumah, ataupun di kampung, ataupun di sekelilingnya. Khairunas anfa'uhum linnas. Bapak harapannya seperti itu. Saya baru fahamnya hari ini. Meskipun Bapak tidak secara gamblang yang dulu Karawas kan, Bapak teh tujuan teh kadinya. Saya hari ini baru tahu kuliah saya di Cipasung saya kuat. Saya ngehonor di sekolah negeri hari ini, meskipun ya tadi kalau masalah honor, tapi saya kuat pingin ngedidik anak. Nah itu dia passionnya ya. Passionnya, saya udah cinta sama pendidikan kan. Meskipun ya kalau berbicara nanti yang training yang di swasta gini lumayan ya. Tapi ya udah fokus aja lah. Ya, mumpung sekarang ada PPK, jangan sampai yang tadi penghapusan honorer itu jangan sampai lah. Karena saya yang honor tetap perlu jenjang selanjutnya. Saya cinta pendidikan dan saya berharap ada pengakuan dari pemerintah. Sekolah saya di sekolah negeri, ya di mana saya ke siapa lagi kan? Betul kan? Iya. Betul. Siapa lagi saya minta nanti untuk anak sama istri saya ini dari mana? Ya harus ke pemerintah lah mintanya. Kalau di sekolah Akang ada berapa yang PNS kira-kira? Hari ini kemarin yang P3K ada masuk. Ada yang P3K. Ada dari kecamatan yang lain. Dari kecamatan yang lain. Ya, masuk ke sekolah saya. Kalau sekarang honorernya ada, kalau sama penjaga 4. Honorer sama penjaga 4. Betul. Berarti sisanya PNS. Sisanya PNS. Ada berapa semuanya? 6 tambah 2 9 orang. Ada 9 orang. 10 sama penjaga. 10 sama penjaga. Berapa kelas itu SDN? Kalau di saya satu rombel. Artinya kelas 1 sampai kelas 6. Iya. Kelas 1 sama satu kelas sudah. Betul. Iya, menarik sekali berarti ya. Nanti akan ada yang pensiun, Kang. PNS itu. Betul. Dari sekolah saya 1. Dari tetangga nanti yang Februari, nanti yang ini. Sekolah nanti kosong. Makin banyak yang kosong, makanya harapan saya khususnya untuk tenaga honorer untuk 2023 itu ada pencerahan, Kak. Pencerahan apa nih? Ya pencerahan, kita
mau ke jenjang mana lagi, nanti punya penghasilan yang kalau dikatakan layak lah. Iya, artinya layak gitu ya. Kita itu cinta pendidikan, ada dorongan kuat lah. Iya. Minimal mencintai itu menjadi lebih kuat. Betul. Dan menjadi lebih fokus gitu kan, mencintai sesuatu itu kan tidak terbebani dengan misalnya begini. Kalau salary kita udah cukup lah ya. Betul. Udah cukup. Ketika kita ruang lingkup kita untuk berpikir itu kan tinggal bagaimana kita memikirkan anak-anak sekolah itu kan. Iya. Tidak terganggu tentang bagaimana kita untuk menambah income penghasilan untuk pendapatan dan lain-lain. Itu kan fokus kenapa menjadi pegawai negeri sipil itu kan, biar lebih fokus. Tapi ada juga sebenarnya yang setelah menjadi PNS karena tekanan gaya hidup gitu kan ya, tetap aja jadi kurang. Ada seperti itu. Lika-liku kan ya, lika-liku. Ini Akang udah terdata untuk menjadi PPK? Udah. Ya. Apa ya tadi? Lolos belum, tapi udah terdata. Belum. Kalau masuk yang passing grade masuk. Yang passing grade masuk, betul. Yang ke 480 atau 417 itu guru belum. Oh, belum. Berarti ada di antara data 4.850 itu yang belum masuk ke 417 yang guru. Betul. Nah, tadi yang belum tahu tentang pembahasan apa tuh 4.850, silakan dilihat di video yang sebelumnya ya. Bersama perbincangan dengan Pak Tete. Nah, berarti harapannya 2023 sebelum November ingin diangkat jadi PPK. Ya, yang passing grade beres. Yang tes kemarin yang tidak ini ada kejelasan nantinya gimana. Terus teman-teman yang lain yang belum tes ada kejelasan, itu sih harapan. Ya, pingin ada kejelasan dari pemerintah. Kemarin ya ada informasi kan dari Pemda bahwa yang PG itu aman. Saya nunggu realisasi tahun ini. Kemudian saya ingat teman-teman yang tesnya belum lolos. Saya juga pingin ada harapan bagi mereka ataupun berita yang jelas lah bagi mereka sekarang. Iya, bagi mereka. Nih, impian Akang untuk menjadi pendidik apa sih? Impian saya kalau untuk saya pribadi, bagi anak-anak, ada yang beda profesi kita sama yang lain. Saya di sepertiga malam saya itu mendoakan anak-anak. Tahun sekarang, tahun 2022, tahu kan situasi hari ini bagaimana? Bedanya dengan profesi yang lain, guru-guru itu di sepertiga malam itu berdoa. Ya Allah, mudah-mudahan ku kasolehan guru abdi, ku profesi abdi nu ayeuna, mudah-mudahan barokah buat anak-anak saya. Artinya anak-anak saya yang di sekolah saya khususnya, mudah-mudahan mereka itu menjadi orang yang bermanfaat, Kang. Itu bedanya. Ya kalau yang profesi lain ya saya nggak tahu. Cuman saya yakin yang tenaga guru, saya pribadi yakin sama teman-teman yang lain tenaga guru, ada bedanya. Di sepertiga malam itu kita berdoa. Kita itu hanya sebatas mengajarkan, selebihnya Allah. Kita berdoa, ya Allah kabulkanlah, terima doa saya dan kabulkan supaya anak-anak saya berprestasi, bermanfaat yang nanti. Seperti itu, Kak. Dengan anak-anak berprestasi mendapatkan kepuasan tersendiri ya? Betul. Ke pribadi, ke sekolah. Ya, terus ya itu harapan ya. Harapan saya mudah-mudahan di tahun sekarang rencana yang sudah dari kemarin bukan hanya jadi wacana, mudah-mudahan cepat terrealisasi. Artinya saya ada penunjang, ada lebihnya lah. Bukan berarti hari ini nggak cukup, kita cukup-cukupkan, meskipun hanya seperti itu, tapi alhamdulillah kami tetap bersyukur. Selebihnya kami cari usaha yang lain, Kang. Tapi tetap kreatif, saya itu di tenaga guru, kecintaan saya di dunia pendidikan tetap. Bagi tenaga honorer, siapapun sebenarnya, Kang, apa ya namanya,
akan dimaklumi sebenarnya ketika mereka itu kreatif untuk mencari tambahan income. Tuh. Karena memang tidak realistis secara logika ya. Kalau secara rezeki mah kan kumaha Allah. Kan bisa wae 500.000 teh. Teu kacaceng-caceng acan. Iya. Namun misalnya orang teh ku Allah teh dibere rezeki teh gitu kan. Beasna aya nu ngasih, ieu aya nu ngasih. Wah, naon aya nu ngasih makananna sabulan teh aya nu ngasih gitu kan. Awet kan 500.000 teh awet. Pulsa aya nu ngasih, anu ngasih awet kan 500.000. Iya. Tapi kan itu tidak selamanya ada keajaiban kan. Betul. Ada prosesnya gitu kan. Jadi ketika dimaklumi, ketika banyak tenaga-tenaga honorer untuk mencari pendapatan sampingan. Yeah. Ketika passionnya memang di sini di sekolah, tapi tidak mau ditinggalkan walaupun gajinya kecil. Yeah. Tapi di sisi lain ingin hidup seperti, maka penting sekali ini pemerintah untuk memperhatikan ini. Makanya ketika jadi PNS seharusnya harus bisa lebih fokus. Yeah. Bukan mohon maaf menggadaikan SK-nya untuk memulai bisnis kerajaan baru. Itu saya berbicara karena memang banyak kan ya. Iya. Ini banyaknya itu bukan saat mereka mau berinvestasi, tapi ketika mereka gagal berinvestasi baru bercerita. Seperti itu. Iya. Mungkin Akang juga di lingkungan atau bagaimana ketika menjadi PNS langsung ya seperti itu. Nah, seperti itu ya. Iya. Mohon maaf, tapi ini realita kehidupannya, bukan apa-apa. Ini saya ingin mewawancara tentang kehidupan tenaga honorer agar apa? Agar kita tahu lah, bahwa beban tenaga honorer dengan guru yang PNS itu sama bebannya, tapi perhatiannya berbeda. Ya karena memang tidak ditanggung negara, dan sekolah tidak bisa disalahkan. Sekolah butuh butuh tenaga, butuh sumber daya, karena tidak semua tenaga. Mungkin di Akang banyak PNS-nya, tapi di sekolah-sekolah lain kan ada yang hanya satu sekolah itu. Betul. Ada yang hanya 2 atau hanya 3, sehingga sisanya sama tenaga honorer. Kebayang kalau misalnya tenaga honorer dihapus itu bagaimana? Dulu sempat kejadian ketika mogok ngajar kan? Iya. Kolab tuh, tidak ada tenaga honorer mau mogok ngajar itu mau gimana gitu kan. Langsung itu sekolah libur, anak-anak senang sekolah libur gitu kan. Tapi tidak kan, bagi sekolah itu akan menjadi suatu kerugian. Jadi ini memang harus menjadi perhatian, dan mudah-mudahan 2023 itu seperti tadi Akang katakan adalah tahun yang mencerahkan dan tahun yang benar jelas tentang nasib para tenaga honorer. Betul. Ada pesan untuk pemerintah, untuk Pak Presiden dan Pak Nadiem? Pesan dari saya mungkin ya, rencana terkait optimalisasi tenaga guru ini adalah tanggung jawab bersama. Artinya kita sebagai pendidik yang masih status honorer, saya dengan betul-betul tanggung jawab kita itu di sekolah. Artinya ketika memang di sekolah harus ada tenaga aparatur sipil negara, ini adalah kewajiban siapa? Kalau memang ini kewajiban bersama, khususnya pemerintah, ya secepatnya ini diselesaikan. Kita tunggu realisasinya, Kang. Baik, oke. Terima kasih. Saya tunggu. Terima kasih Kang Abdul Aziz atas ceritanya ya. Ya. Mohon maaf juga bisa kalau ada hal-hal yang sedikit menyinggung atau apa tentang perbincangan ini tidak lain sekali lagi saya katakan untuk bahan renungan bersama, diskusi bersama. Dan jangan lupa yang belum subscribe, para tenaga honorer di Kabupaten Tasikmalaya ada 4.850. 4.800. Tolong subscribe channel ini. Nanti di share ya. Iya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.